Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah misteri. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita yang belum selesai yang berjudul Jiwa Tanpa Raga. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Siapa aku? Seorang perawat menjerit ketakutan lalu pingsan, dan disusul oleh jeritan ketakutan perawat lainnya. Seorang perawat berlari keluar ruang ICU sambil memanggil dokter yang berjalan memunggunginya. Dokter, dokter, pasien atas nama Humaira yang dinyatakan meninggal tadi hidup kembali, dok. Tadi saat kami sedang menghibur ibunya, tiba-tiba pasien atas nama Humaira yang sudah dinyatakan meninggal itu tiba-tiba mengejang dan mengerang, dok. Lalu kembali terkulai lemas. Kami coba cek nadinya dan detak jantungnya ternyata kembali berfungsi walau masih lemah. Penjelasan suster membuat sang dokter bergegas kembali ke ruang ICU. Sesampainya di depan pasien, dokter itu segera mengecek detak jantungnya dan segera memakaikan kembali semua peralatan yang sudah dilepasnya tadi. Subhanallah, hanya dengan kekuasaan-Mu ya Rabb, segala hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Hari ini Kau menunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah, yang maha menguasai kehidupan dan kematian. Dengan wajah pucat, dokter muda itu terduduk di lantai dengan tangan ditutupkan di wajahnya. Takbir terus terucap dari bibirnya. Kubuka kedua mataku, kepala terasa berat sedikit pening. Tangan kanan dan kiri terbungkus oleh semen gipsum. Terasa kaku dan aneh. Setelah 2 tahun tidak pernah merasakan apapun secara harfiah, pagi ini kurasakan kembali apapun yang menyentuh kulitku. Secara perlahan, kuhirup dalam-dalam aroma khas rumah sakit yang biasanya aku sangat membencinya. Tapi pagi ini, aku rasa aroma khas ini seperti wangi sekali. Aku sampai terus menghirupnya. Sinar matahari masuk melalui jendela ruang rawat inap terasa hangat menerpa muka. Terasa aliran darah seperti mencair karena hangatnya mentari. Kulihat ada sosok wanita berjilbab terlelap di sebelahku. Aku coba ingat-ingat siapa sosok wanita itu. Huma, kamu sudah bangun, nak? Sapa wanita tersebut sambil membetulkan posisi duduknya. Huma. Gumamku seraya berusaha mengingat. Kenapa, Huma? Kamu masih pusing ya? Apa kamu haus? Biar Bunda ambilin minum dulu ya. Kata wanita yang menyebut dirinya Bunda. Aku sendiri masih bingung dengan semua ini. Ku pejamkan mata mencoba keras untuk mengingat apa yang sudah terjadi beberapa hari ini. Semakin keras aku mencoba, semakin sakit kepala ini. Wanita yang dipanggil Bunda ini menyodorkan air dalam gelas dengan sedotan di dalamnya. Ayo minum dulu, Huma. Pelan-pelan ya. Alhamdulillah, Huma. Kamu makin membaik. Kemarin kamu sempat bangun, tapi terlelap lagi. Cepat sehat lagi ya, sayang. Jangan bikin Bunda spot jantung lagi ya, nak. Bunda gak mau kehilangan lagi orang yang Bunda sayangi. Adik dan ayahmu telah mendahului kita. Kalau kemarin Huma tinggalin Bunda juga, Bunda gak tahu bakalan seperti apa. Mungkin Bunda gak bakalan bisa bertahan, karena kamu satu-satunya harta yang tersisa dari harta yang paling berharga buat Bunda, Huma. Ungkap wanita yang menyebut dirinya Bunda itu sambil memegang rambutnya yang terbungkus sebagian oleh perban.
Rasa nyaman mengalir ke seluruh tubuhku. Sepertinya tubuh ini mengerti betapa tulusnya rasa cinta dan sayang wanita itu kepadaku. Lelehan bening di sudut mataku tidak mampu dibendung. Terima kasih, Bunda. Hanya kata itu yang mampu keluar dari mulutku. Iya, sayang. Sama-sama. Bunda berjuang dan banting tulang supaya kamu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dari Bunda kelak. Itu ikhlas, ridho, dan Bunda selalu berdoa. Semoga semua hal kebaikan Allah limpahkan untukmu, nak. Sekarang kamu istirahat lagi ya, biar cepat pulih. Ucap Bunda lembut. Aku pun memejamkan mata, entah untuk keberapa kalinya. Kepala serasa sangat berat. Ku coba rangkai kembali serpihan-serpihan memori yang bertumpang tindih, saling berlawanan. Sekelebat, aku melihat seperti pemandangan di dalam hutan. Ada lembah, tebing, dan suasana gunung yang sejuk. Lalu berganti seperti ada di dalam aula besar. Banyak sekali orang memakai pakaian gamis. Di depan kulihat seorang ustadz sedang memberikan tausiah. Suasana sangat religius banget. Ada rasa damai kurasakan. Slide berganti lagi, satu sosok cowok ganteng mengingatkan sebuah gelang ala pendaki di tanganku. Sambil tersenyum dan mengatakan, "Selamat ulang tahun, Rani." Rani. Seperti gak asing dengan nama itu. Rani. Itu namaku. Iya. Rani itu namaku. Tapi siapakah Huma? Kenapa Bunda memanggilku dengan Huma? Huma. Humairah Malik Al-Kautsar. Tiba-tiba sebuah nama muncul dalam ingatan. Iya, itu dia namaku. Tetapi siapa Rani? Rani Puspa Ranukumbolo. Nama yang megah, menyimbolkan kecantikan sekaligus keperkasaan. Indah namun gagah, bayang-bayang kehidupan Rani mulai terlihat walau samar. Rani itu aku, Huma juga aku. Tapi yang asli, yang mana? Huma atau Rani? Kepala ini rasanya mau pecah. Gejolak dalam diriku membuat denyutan menyakitkan di kepalaku semakin terasa menyiksa. Mungkinkah ada dua kepribadian di dalam diriku? 2 bulan kemudian, dokter muda yang tampan yang setiap hari memeriksa dan merawatku datang melakukan pemeriksaan rutin setiap pagi. Beliau memeriksa dan mengecek kondisiku dengan telaten dan seksama. "Selamat pagi, Huma. Gimana hari ini? Udah merasa baikan?" "Harusnya udahlah dong, ya. Huma kan gadis yang tangguh. Kondisi tangan dan kakimu udah bagus. Kemungkinan siang ini jeepnya bisa dibuka. Dan setelah pemeriksaan dokter nanti sore, kamu udah bisa pulang, Huma." Kata dokter muda itu seraya tersenyum manis sekali. Sisi lain dari Huma mungkin menyukai sosok dokter itu, walaupun sesungguhnya buat aku dokter itu biasa-biasa saja. Lalu sang dokter kembali berbicara sama Bunda, entah apa yang sedang dibicarakannya. Tidak begitu jelas terdengar. Lalu tak lama kemudian dokter muda itu kembali ke tempatku. "Huma, nanti sampai rumah jangan malas olahraga ringan ya. Tangan dan kakimu coba digerakkan, biar otot-ototmu terbiasa menerima beban kembali, dan peredaran darahmu kembali lancar. Jangan lupa bahagia, agar semua yang kamu alami itu tidak menjadi trauma ya. Yaudah, saya permisi dulu." Sore hari aku sudah rapi. Bunda dengan kasih sayangnya yang begitu luar biasa, mengelap dan membersihkan seluruh tubuhku. Lalu menggantikan pakaianku dengan baju gamis berwarna biru muda, plus kerudung berbentuk segi panjang dengan warna senada. Oh, cantiknya anak Bunda. Duduk manis di sini ya, Dok. Bunda mau bersihin dulu tempat tidurnya. Bentar lagi, sobatmu Rara dan Arif akan datang. Mereka sengaja pengen ikut jemput kamu katanya. Ujar Bunda sambil menggeser dan sedikit mengangkatku untuk duduk di kursi roda. Lalu Bunda membawakanku sebuah cermin rias. "Coba lihat, Cak Ayu. Betapa cantiknya putri Bunda ini." Lanjut Bunda seraya tersenyum manis sekali. Kupandangi pantulan wajah gadis belia yang cantik.
Aku merasa asing dengan wajah yang aku lihat di cermin. Tetapi ada rasa rindu dengan wajah ini. Rasanya sudah lama aku tidak melihat wajahku di cermin. Bunda merapikan tempat tidur, dan ketika Bunda melipat selimut, di balik selimut itu terselip seutas gelang khas pendaki yang terbuat dari benang dan anyaman sedemikian rupa, hingga membentuk seutas gelang dengan motif yang indah. Tumben, kamu memakai gelang kayak ini toh Cahayu? Oh, dikasih Nak Arif ya? Kata Bunda sambil tersenyum menggoda, seraya mengikatkan gelangnya pada lengan kiriku. Ini gelang serasa gak asing, serasa pernah lihat. Aku coba memejamkan mata dan berkonsentrasi untuk mengingat. Tiba-tiba ada potongan-potongan cerita dalam ingatanku dari awal, sosok cowok memasangkan gelang ini pada tanganku. Dan aku sempat memanggil namanya, Rio. Hingga terjadi teror yang sangat mengerikan, sampai beberapa kawan tewas. Potongan memori kembali berpindah tempat. Aku merasakan udara sangat berat, lembab, dan gelap sekali. Potongan-potongan memori itu bergeser. Aku seperti berhadapan dengan mayat seorang wanita dibalut dengan pakaian ala pendaki. Ku lepas gelang yang ada di tangan kanannya. Aku berusaha mengingat. Ada kalimat yang samar, tapi jelas teringat. Gua pasti bakalan pakai gelang ini sampai kapanpun yo. Dek. Selintas berbagai kenangan tergambar seperti ringkasan di sebuah film. Ada rasa sakit, perih, sedih, dan harapan yang begitu besar. Air mata berlinang di pipi, yang segera aku hapus tapi terlambat. Bunda melihatnya, seperti kebingungan. Bunda menghampiri. Anak apa Tando? Kok jadi nangis? Ada apa? Ayo ngomong ke Bunda sayang. Tanya Bunda seraya membelai kepalaku dengan lembut. Aku bingung mau menjawab apa. Karena walaupun aku jelaskan, Bunda gak akan mengerti, bahkan mungkin gak akan percaya. Gak apa-apa Bunda. Huma cuma... Aku bingung mesti menjawab apa. Untungnya Rara dan Arif muncul dari depan pintu ruang inap tempat aku dirawat. Halo Sista, senengnya kamu sudah bisa pulang. Teriak Rara sambil memelukku. Tiba-tiba memutar video dalam ingatanku kembali menyala. Semua kembali seperti melihat film yang diputar dalam otakku. Rara adalah sahabatku sejak SD dulu. Suatu ketika, Rara pernah kecelakaan mobil dan Rara sempat mati suri beberapa saat. Setelah sembuh dari luka-luka karena kecelakaan itu dan kembali ke rumahnya, Rara jadi memiliki ketajaman dalam hal mistis. Rara bukan cuma bisa merasakan kehadiran mereka, tetapi Rara juga bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk astral. Terlihat ada kepingan yang hilang dalam reka ulang kejadian atau masa lalu Rara. Seperti ada kabut hitam yang tidak bisa aku tembus. Setelah Rara melepas pelukannya, aku kembali ke alam nyata. Apa kabar Huma? Aku senang kamu sudah sehat kembali. Sapa Arif sambil menjabat tangan kiriku. Seketika potongan-potongan dari lubuk terdalam Arif terpampang jelas bak sebuah cerita bergambar. Arif sobatku dari kelas 10. Dia siswa biasa-biasa saja. Namun di bidang olahraga, dia bisa diandalkan. Dia anggota Sispala di sekolahan kami. Beberapa gunung di Jogja dan sekitaran Jawa pernah dijajaki oleh dia. Tapi sebentar, ada sesuatu yang aneh dalam potongan ingatan ini. Ini bukan potongan ingatanku. Mungkinkah ini potongan ingatan Arif? Ada bagian potongan ingatan di mana Arif memandang lekat ke arahku saat aku sedang menulis di sebuah ruangan. Mungkin ruangan kelas. Arif memperhatikanku dari meja, persis di sebelah mejaku. Lalu Arif seperti menulis sesuatu di bagian buku tulisnya. Ternyata Arif menulis sebuah puisi cinta yang sangat indah. Arif melepas tanganku dan seperti yang terjadi saat Rara melepaskan pelukanku. Aku kembali ke dunia nyata. Setelah semua urusan administrasi Bunda selesaikan dan entah dari mana Bunda mendapatkan semua uang untuk biaya perawatanku selama di rumah sakit ini. Sekali lagi aku merasakan luar biasanya seorang Bunda.
Aku yang entah Rani atau entah Huma akan kembali ke rumah dengan petualangan baru yang entah akan seperti apa. Sebuah rumah bercat putih dengan list berwarna biru tua yang gak begitu besar dengan model bangunan tahun 60-an. Halamannya lumayan luas, beralaskan rumput Jepang dan berbagai tanaman dan bunga tumbuh di atasnya. Dipayungi rimbunnya pohon rambutan yang sedang berbuah lebat yang berdiri tegak di depan samping halaman rumah itu. Dikelilingi pagar besi model zaman dulu, terlihat mewah pada masanya, dan di belakang pagar ditutupi oleh tanaman kaca piring yang sangat rapi, jelas dan pasti terawat. Selamat pulang kembali, Huma. Ini dia, rumah kita. Pasti kamu sudah kangen ya suasana rumah. Ayo, kita masuk, sayang. Tutur Bunda yang sepertinya bahagia sekali karena kembali pulang ke istana impian kami, tempat di mana kasih Bunda tidak putus di dalamnya. Tempat segala luka sekaligus bahagia, tempat di mana luka tidak akan pernah bisa terobati. Sepertinya sisi hati Huma merasa rumah ini sangat berarti sekali. Maka dengan didorong Arif dan Rara di sebelahnya, aku pun melaju masuk ke halaman rumah, penuh kenangan bagi sisi Huma. Bunda membuka kunci pintu depan, dan pas kami masuk, tiba-tiba di dalam banyak teriakan. "Selamat pulang ke rumah, Huma!" Teriakan kompak dari dalam, dan ternyata teman-teman dari sekolahan Huma. Tak terasa air mata harus keluar dengan sendirinya. Mereka saling berebut memelukku, yang akhirnya membuat aku kewalahan oleh kelebatan-kelebatan masa lalu mereka. Dan sepertinya Rara mengetahui itu. Dengan sigap, Rara memohon sama teman-teman untuk menyudahi acara peluk-memeluk itu. Ada sorotan yang aneh dari setiap tatapan kami antara mataku dan mata Rara beradu. Sorotan mata Rara seperti sedang menyelidik. Setelah semua pulang, keadaan telah larut malam. Arif sudah pulang, sementara Rara mau nginap, katanya pengen menemaniku. Dari jam 8 malam, Bunda sudah terlelap. Kasihan Bunda selama ini sudah menemaniku selama di rumah sakit. Siang, malam, Bunda selalu siaga dan memenuhi kebutuhanku. Tak jarang Bunda tidak tidur sama sekali, karena aku tiba-tiba demam tinggi dan menggigil ketika awal-awal tersadar dari koma. Malam ini biarlah Bunda terlelap dalam tidurnya. Di dalam kamar tidurku, yang semuanya berwarna biru muda, sebenarnya membuat sebagian diriku tidak nyaman. Dengan berbagai macam boneka berjejer rapi di atas sebuah rak. Beberapa piala dan medali berada di atasnya di dalam rak yang sama. Aku mencoba mengingat kapan aku meraih semua piala ini. Aku terduduk di kursi roda, sementara Rara duduk di atas kasur menghadap diriku. Rara mengatap lekat mataku. Aku tahu, yang di dalam tubuh ini bukan Huma. Aku tahu. Huma sudah pergi untuk selamanya. Karena sebelum Huma pergi, Huma datang padaku. Huma menitipkan Bunda kepadaku. Huma juga bilang, Huma sebenarnya ingin tetap menemani Bunda selamanya. Tetapi Huma sadar, takdir berkata lain. Awalnya aku pikir, Huma bisa bertahan. Lalu aku datang mengunjungimu di rumah sakit. Waktu itu, kamu masih dalam keadaan koma. Aku melihat ada aura yang berbeda dari aura punyanya Huma. Tadinya aku pikir, karena Huma lagi koma, mungkin itu yang merubah warna aura Huma. Lalu kunjunganku kedua, aku baru sadar bahwa memang yang ada di dalam tubuh Huma itu bukan arwah Huma, tapi arwah yang lain. Tadinya aku akan mengusirmu dalam tubuh Huma, namun setelah aku pikir kembali, aku akan melukai dan membuat bundanya Huma kehilangan kembali. Sekarang ku mohon, ceritakan siapa kamu dan apa tujuannya kamu berada di tubuh Huma. Aku tahu kamu tidak jahat, karena warna auramu bukan aura kejahatan. Rara bertanya padaku, panjang lebar, sampai aku bingung. Aku pun mencium aroma kematian dalam tubuhmu. Aku pun melihat ada beberapa MG selalu mengikutimu. Aku tahu kamu juga pernah menjadi jiwa tanpa raga untuk beberapa waktu. Aku tahu
Walaupun terhalang, kamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Baiklah, aku akan terus terang. Aku Rani. Aku jiwa tanpa raga, sama seperti kamu dulu. Namun, kamu kembali memasuki ragamu. Sementara aku terlambat untuk masuk ke ragaku. Ungkapku pada Rara. Lalu ku ceritakan semua potongan-potongan ingatan yang melintas di ingatanku. Iya, sisa-sisa ingatan Rani, yang semakin lama semakin memudar, dan aku harus mempertahankan ingatan itu demi orang-orang tersayangku, demi pangeran impianku, demi masa depan Huma dan Rani. Rara terdiam setelah mendengar semua penjelasanku sebagai Rani. Matanya berkaca-kaca, lalu Rara memelukku dengan air mata yang tak tertahankan. Kami berpelukan dalam derayan air mata. Huma, Rani, siapapun kamu adalah sahabat terbaikku dari kecil. Kita selalu bersama. Hanya kamu dulu yang percaya bahwa aku bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak nampak. Kamu yang dulu selalu menenangkanku saat aku merasa tersiksa dan merasa sangat terganggu oleh penampakan-penampakan yang sialnya tidak bisa kau lihat. Padahal kamu sendiri tidak bisa melihatnya. Kamu yang selalu meyakinkanku bahwa Allah memberi kemampuan itu pasti ada alasannya. Ini adalah kepercayaan, bukan sebuah kutukan. Maka mulai hari ini, aku pun akan selalu ada di sisimu, Huma. Entah kamu sebagai Huma atau sebagai Rani. Terima kasih. Kamu sudah bersedia menggantikan posisi Huma untuk menjaga dan selalu membuat Bunda bahagia. Aku akan membantumu untuk mengejar pangeran impianmu dan meyakinkan keluargamu di Jakarta. Ungkap Rara di sela isakannya. Lalu Rara mengelap air mata di pipinya, melepas pelukannya. Kita masih sahabat kan, Huma? Serunya lagi, sambil mengangkat tangan dan kelingkingnya diarahkan kepadaku. Aku pun tersenyum dan menyeka air mataku juga sambil melakukan hal yang sama seperti Rara. Kita sahabat forever. Kelingking kami pun bertautan. Kami kembali berpelukan dengan senyum menghiasi bibir kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Huma. Kau memberikan sahabat yang luar biasa. Hari-hariku selama masa penyembuhan terasa berjalan sangat lambat. Setiap hari, Rara pasti datang menemani. Terkadang, Rara menginap hanya sekedar untuk mendengarkan pengalamanku bersama Bang Dika dan Rio saat muncak ke berbagai gunung di masa-masa lalu. Satu malam di saat Rara menginap, kami asik dalam obrolan tentang kejadian tragis yang menimpa seorang pendaki gunung di Gunung Semeru yang meninggal karena menghirup gas beracun dari kawah Jonggring Saloka baru-baru ini. Aku memaparkan ke Rara bahwa kawasan Puncak Mahameru itu kawasan berbahaya bagi pendaki di saat siang hari, karena letupan dari kawah Jonggring Saloka itu yang membawa gas beracun akan tertiup angin menuju puncak. Karena kawah ini sangat aktif dan setiap beberapa menit sekali pasti akan terjadi letupan. Letupan yang mengeluarkan awan panas, atau masyarakat setempat itu bilangnya wedus gembel, yang memuntahkan material berupa batu-batu berpijar, lava ataupun abu vulkanik. Aku ceritakan juga bagaimana indahnya Ranukumbolo, danau vulkanik terindah yang pernah aku lihat, di mana surga duniawi yang tersembunyi di lembah Semeru. Ku ceritakan juga tentang Cemoro Tunggal, patokannya para pendaki yang akan menuju puncak dan turun dari puncak menuju Arcopodo, di mana dulu prasasti Suhogi dan rekannya Idan Lubis yang meninggal pada 16 Desember 1969 berada di Arcopodo. Namun tahun 2002 dipindahkan ke Puncak Mahameru. Aku ceritakan juga bahwa Kalimati adalah pos terakhir untuk menuju Puncak Mahameru. Di sini para pendaki bisa mendirikan tenda karena Kalimati merupakan dataran berupa lapangan rumput yang lumayan luas. Di sini pun pendaki bisa menjumpai banyak pedagang, khususnya yang jual semangka.
Di sini juga para pendaki bisa berinteraksi dengan macam-macam binatang, kalau berani. Baik yang buas ataupun binatang jinak biasanya suka mencari makanan di sini, khususnya kalau malam hari. Sebenarnya, Kalimati ini batas pendakian. Karena itu, petugas mengelola Semeru tidak akan bertanggung jawab bila ada terjadi sesuatu setelah melewati pos Kalimati ini. Paparku ke Rara panjang lebar. Rara mendengarkan dengan serius. Seketika aku teringat sama desa Wates Cikahuripan, di mana Ningsih dan neneknya tinggal bersama semua penduduk dari dunia astralnya tinggal. Ra, kamu inget gak kalau maksudku aku sebagai Rani? Kok aku sendiri jadi bingung? Aku tuh siapa, Ra? Ujarku pusing sendiri pada Rara. Tenang, Huma. Aku ngerti kok maksudmu. Dan maaf kalau aku tetap memanggilmu Huma ya. Karena tubuhmu memang tubuh Huma. Iya, Ra, makasih. Aku teruskan ya. Aku pernah berceritakan bahwa aku pernah ditolong oleh gadis kecil yang lucu bernama Ningsih dan neneknya. Nah, setelah barusan bercerita soal pendakian sama kamu, aku jadi ingat sama janjiku dengan mereka bahwa aku akan kembali ke sana. Nanti saat aku sudah benar-benar pulih, aku akan kembali ke gunung itu, Ra. Ya, setidaknya aku mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan sama mereka. Karena merekalah yang menjaga dan merawat saya di saat saya masih menjadi jiwa tanpa raga dulu. Tanpa mereka, mungkin aku akan menjadi jiwa yang tersesat, Ra. Lanjutku pada Rara. Rara memegang tanganku dengan erat. Aku ikut, Huma. Aku pokoknya temenin kamu kemanapun kamu pergi. Aku khawatir karena tubuh Huma tidak terbiasa dengan pendakian. Setiap Arif mengajak kita buat mendaki gunung pun, Huma gak pernah mau ikut. Jangankan ikut naik, sepertinya berminat pun tidak. Jadi aku benar-benar khawatir. Mungkin ya kamu sebagai Rani sangat berpengalaman soal pendakian dan ilmu survival. Itu mungkin ya mumpuni lah. Tetapi ingat, tubuhmu itu tubuh Huma yang kekuatan fisiknya itu tidak sekuat tubuhmu dulu. Pokoknya aku ikut ya, Huma. Rani. Iya, Ra. Aku akan sangat senang sekali bila kamu mau ikut. Kepekaanmu akan dunia astral dan kekuatanmu serta kemampuan batinmu pastinya akan sangat membantu. Lagian, aku ingat semua kok kenangan dan masa lalu Huma. Malah justru sebaliknya, kenangan dan ingatanku sebagai Rani memudar dengan seiringnya waktu. Bagaimanapun juga tubuh ini, otak pusat berpikir dan tempat menyimpan kenangan, ini milik tubuh Huma. Dan jelas, pasti ingatan Huma yang dominan. Aku harus berusaha keras untuk menyimpan kenanganku sebagai Rani. Hanya demi mereka, orang-orang yang aku sayangi, Ra. Akan menjadi sia-sia aku masuk ke tubuh Huma kalau semua kenanganku sebagai Rani hilang begitu saja. Terangku pada Rara. Rara memegang pundakku. Tenang saja, sahabatku. Telah aku simpan, rekam semua kenanganmu sebagai Rani di sini. Ucap Rara sambil menunjuk keningnya. Akan selalu kuingatkan terus, dan pasti aku bantu untuk selalu menghubungkanmu dengan orang-orang terdekatmu, Ran. Lanjut Rara menatap. Rara memapahku untuk ke tempat tidur, lalu merebahkanku. Sekarang kita tidur, udah larut malam, Huma. Karena besok akan banyak rencana yang harus kita susun untuk berpetualangan baru kita. Ucap Rara sambil memposisikan dirinya di sebelahku. Lalu tak lama kemudian, keadaan menjadi sepi. Rupanya Rara telah terlelap di sebelahku. Pikiranku melayang ke sebuah rumah di sebuah desa yang asri dan damai. Desa di mana Ningsih dan neneknya tinggal. Ningsih, nenek, tunggu Rani ya. Rani pasti akan kembali ke sana. Dan aku pun terbuai mimpi tentang indahnya kehidupan di desa Wates Cikahuripan.